Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin. Al-Qur'an adalah kitab suci dan menjadi kitab rujukan abadi sepanjang zaman. Setiap kata dalam Al-Qur'an senantiasa memancarkan keindahan, kekayaan, dan kedalaman makna yang tidak pernah habis untuk digali. Mari kita lihat contohnya di dalam Al-Qur'an. Di dalam surah An-Nazi'at ayat 1 sampai 5 kita perhatikan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wan-naji'ati gharqa wan-nashitati nashta was-sabihati sabha fas-sabiqati sabqa fal-mudabbirati amra." Perhatikan begitu indah ungkapan-ungkapan yang Allah pilihkan pada surah An-Nazi'at ayat 1 sampai 5 ini. Maka tidak heran kalau di dalam sejarah kita mendengar banyak orang yang terpana, terpesona mendengar ungkapan-ungkapan Al-Qur'an. Bahkan tidak jarang orang memeluk Islam gara-gara mendengar ungkapan-ungkapan di dalam Al-Qur'an. Contoh yang kedua bisa kita lihat pada surah Al-Baqarah ayat 212. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wallahu yarzuqu may yasha'u bighairi hisab." Pakar tafsir dari Al-Qur'an Profesor Dr. Quraish Shihab menjelaskan kedalaman makna pada surah Al-Baqarah ayat 212 ini. Ayat ini bisa berarti Allah Subhanahu wa taala memberikan keluasan rizki, keluasan nikmat kepada seseorang tanpa ada seorang pun berhak untuk menanyakannya kenapa Allah melapangkan rizki seseorang dan menyempitkan rizki yang lain. Ayat ini juga bisa berarti Allah Subhanahu wa taala memberikan kelapangan, keluasan nikmat kepada seseorang tanpa memperhitungkan nikmat yang diberikan kepada hamba yang bersangkutan, karena Allah Subhanahu wa taala Maha Kaya. Ayat ini pula bisa berarti Allah Subhanahu wa taala memberikan rizki yang luas, rizki yang lapang kepada seseorang, sehingga saking banyaknya jumlah nikmat rizki yang diterima oleh seseorang itu, sehingga orang itu tidak mampu untuk menghitung jumlahnya. Ayat ini juga bisa berarti bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan kelapangan rizki kepada seseorang tanpa melihat jumlah amal, jumlah kebaikan yang dilakukan oleh hamba yang bersangkutan. Ayat ini pula bisa berarti bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan rizki dan nikmat kepada seseorang tanpa diduga-duga kedatangannya. Di tangan saya ini terdapat Mushaf Al-Mishkat yang diterbitkan oleh Mizan. Al-Quran per komponen ayat, salah satu produk yang sangat indah dan baru pertama kali muncul di Indonesia. Mari kita perhatikan apa sesungguhnya keunggulan-keunggulan yang terdapat di dalam Mushaf Al-Mishkat ini. Yang pertama, Mushaf Al-Mishkat ini mempermudah mencerna kandungan ayat lebih jauh, terutama pada ayat yang panjang. Mari kita perhatikan contohnya dalam surah Al-Baqarah ayat 286. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La yukallifullahu nafsan illa wus'aha." Coba perhatikan. Ayat ini mengandung beberapa ungkapan yang sangat panjang. Sehingga boleh jadi ada orang yang sangat kesulitan untuk memahami ungkapan-ungkapan ini karena terlalu panjang. Tetapi melalui Mushaf Al-Mishkat ini kita akan melihat ungkapan ayat yang panjang ini kemudian dipotong dengan beberapa penggalan seperti yang terlihat ini. Mari kita perbesar. Kita lihat di sini ungkapan-ungkapan yang panjang itu kemudian dipotong-potong berdasarkan per komponen, sehingga kita perhatikan di sini ada ungkapan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha,
laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Melalui cara ini tentu akan memudahkan kita untuk memahami kandungan-kandungan yang ada di dalamnya. Kemudian kelebihan yang lainnya dari Mushaf Al-Mishkat ini adalah mempermudah mengingat komponen-komponen yang kebetulan merupakan satu kalimat yang utuh. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyimpan ungkapan-ungkapan berupa kalimat-kalimat yang utuh pada setiap ayat. Mari kita lihat contohnya. Pada surah Ar-Ra'd ayat 38, di sini ada 5 penggalan komponen ayat. Mulai walaqad arsalna rusulan min qablik sampai ada tampilan di sini yang diberi warna merah, likulli ajalin kitab. Terjemahannya kita lihat di bawah, untuk setiap nama ada kitab tertentu. Ini merupakan sebuah ungkapan yang utuh yang boleh jadi ini bisa menjadi nasihat kita untuk kehidupan sehari-hari. Kelebihan ketiga yang bisa kita peroleh dari Mushaf Al-Mishkat ini adalah memudahkan kita mengenali jenis-jenis frasa, klausa, atau kalimat dan konteks kemunculannya. Di dalam Al-Quran kita mengenal beberapa macam frasa. Ada yang disebut dengan frasa seruan, frasa tujuan, frasa bersyarat, frasa sumpah, frasa perintah, frasa larangan, frasa doa, dan frasa teguran. Mari kita lihat contohnya satu persatu. Ini adalah salah satu contoh frasa seruan. Ya ayyuhan nas, ya ayyuhal insan, ya ayyuhan nabiyyu, ya ayyatuhan nafsu, dan sebagainya. Kalau kita lihat contoh yang nanti kita bisa lihat dalam Mushaf Al-Mishkat itu, kita lihat ungkapannya seperti ini. Ya ayyuhan nas, ini sengaja diberikan warna merah untuk menunjukkan salah satu frasa seruan. Selanjutnya, di sini ada yang disebut dengan frasa tujuan. Di dalam bahasa Arab, frasa tujuan itu dikenal dengan istilah ghayah. Inilah ungkapan-ungkapan yang bisa kita peroleh, yang bisa kita baca di dalam Al-Quran yang menunjukkan frasa tujuan. Ada la'allakum tashkurun, agar kamu bersyukur, la'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa, la'allakum tuflihun, agar kamu beruntung, la'allakum tuslimun, agar kamu berserah diri kepadanya, dan sebagainya. Frasa tujuan itu maksudnya ayat ini atau ungkapan ini menunjukkan apa sesungguhnya tujuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala mengungkapkan ayat yang bersangkutan. Mari kita lihat contohnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan di dalam surah Ali Imran ayat 130. Inilah ayat yang ketiga. Mari kita perbesar. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba adha'afan mudha'afa wattaqullaha la'allakum tuflihun. Di sini ada ungkapan la'allakum tuflihun yang diberi warna merah yang menunjukkan frasa tujuan. Sehingga dengan mengenal ungkapan ini kita akan memahami apa sesungguhnya tujuan Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang kita untuk memakan riba. Tujuannya adalah la'allakum tuflihun, agar kita menjadi orang-orang yang beruntung. Selanjutnya ada juga yang disebut dengan frasa bersyarat. Inilah ungkapan-ungkapan yang bisa kita baca di dalam Al-Quran yang menunjukkan frasa bersyarat atau kondisional. Ada laukanu muslimin, in kuntum mu'minin, jika kamu orang-orang yang beriman, laukanu ya'lamun, kalau mereka mengetahui. Mari kita lihat contohnya di dalam Al-Quran. Pada surah Al-Baqarah ayat 278, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Ada ungkapan in kuntum mu'minin yang artinya jika kamu orang-orang yang beriman. Dengan ungkapan ini kita akan memahami kita diperintahkan oleh Allah untuk meninggalkan semua transaksi yang berbau riba. Jika
kita termasuk orang-orang yang beriman. Inilah arti frasa bersyarat yang bisa kita pahami dari ungkapan Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 278 ini. Ada juga yang disebut dengan frasa teguran. Ungkapannya bisa afala tubsirun. Tidakkah engkau melihat? Afala yatadabbarun. Tidakkah engkau renungkan? Afala yanzurun. Tidakkah engkau perhatikan? Mari kita lihat contohnya dalam Al-Quran. Pada surah Az-Zariyat ayat 21 Allah Subhanahu wa taala menegur kita. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Afala tubsirun artinya, maka apakah kamu tidak memperhatikan? Apa artinya frasa seruan pada ayat ini? Boleh jadi selama ini kita tidak memperhatikan keindahan dan keagungan Allah di dalam tubuh kita, di dalam diri kita sendiri, sehingga Allah perlu mengingatkan kita melalui teguran afala tubsirun. Lihat contoh yang lain pada surah Muhammad ayat 24. Allah menegur kita. Afala yatadabbarunal Qur'an? Amma ala qulubin akfaluha? Afala yatadabbarun? Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Qur'an? Inilah teguran Allah kepada kita. Karena boleh jadi selama ini kita tidak merenungkan kandungan-kandungan Al-Qur'an, sehingga Allah perlu menegurnya dengan ungkapan afala yatadabbarun. Inilah ungkapan atau penggalan-penggalan yang bisa kita lihat di dalam Mushaf Al-Mishkat. Kita perhatikan ayat-ayat Al-Quran yang panjang kemudian dipotong berdasarkan komponen-komponen tertentu, yang kemudian terjemahan bahasa Indonesianya disesuaikan dengan potongan-potongan tersebut, sehingga memudahkan kita untuk memahami setiap komponen-komponen di dalam Al-Quran. Ada beberapa poin yang bisa kita sebutkan kembali menyangkut keunggulan-keunggulan yang ada di dalam Mushaf Al-Mishkat ini. Yang pertama, mempermudah mencerna kandungan ayat Al-Quran. Yang kedua, mempermudah mengingat komponen ayat. Ketiga, mempermudah mengenai berbagai jenis frasa, klausa, dan kalimat dalam ayat Al-Quran. Tentu ada beberapa keunggulan-keunggulan lain yang tidak disebutkan di sini. Misalnya, dengan pemotongan komponen-komponen ini, kita bisa mengenal konteks setiap kata di dalam ayat-ayat tertentu. Kita juga bisa mengenal aspek munasabah dan sebagainya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wal 'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.